kids, good morning. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and still spirit. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak. Ingat, kalau keluar rumah wajib menggunakan masker. Nah, hari ini kita masuk tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi diperhatikan dengan baik ya nak. Hari ini kita selesai tema 2. Minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran tema 3. Jadi jika ada yang kurang dimengerti pada pembelajaran tema 2, kalian boleh tanya langsung sama Miss Novi. Okay students, before we start our lessons, it's better we begin with sing one song. Let's sing good morning. Let's sing together. 1, 2, 3, go. Good morning to you, and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Oke, Miss harap semua tetap dalam keadaan sehat ya nak. Ingat, selalu menjaga kesehatanmu. Nah, before we start our lesson, let's pray together. Close your eyes for your hands. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Okay, students, before we start our lesson, let's stand up. Make our tepuk PPK. Let's do together. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah anak-anak, dengarkan ya penjelasan yang akan Miss berikan. Tonton videonya dari awal sampai akhir. Karena hari ini kita akan ada kuisis. Kalian kerjakan setelah menonton video pembelajarannya. Selamat belajar anak-anak Miss. Semangat. Dikurang lagi 4, berapa 16 kurang 4? 12.
15. Dikurang lagi 5. Berapa 15 kurang 5 nak? 10. 10 dikurang lagi 5 sampai hasilnya nanti 0 ya nak. Berapa 10 kurang 5? 5 dikurang lagi 5. Berapa 5 dikurang 5? Jawabannya adalah 0. Habis nak? Maka 30 dibagi 5 sama dengan berapa? Mari kita hitung ada berapa angka 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tuliskan 6 di soal. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jika ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya sama Miss Novi. Oke, kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 3. 21 dibagi 7. Ayo kita kurangkan sama seperti soal yang nomor 1 dan nomor 2. 21 dikurang 7 berapa nak? 14. 14 dikurang lagi 7. Berapa 14 dikurang 7? 7. Kurangkan lagi 7. Berapa 7 kurang 7? 0. Selesai ya. Maka kita hitung ada berapa pengurangannya? 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 3. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kita lanjut mengerjakan soal nomor 4. 63 dibagi 9. Sama caranya kita kerjakan dengan pengurangan berulang sampai habis. 63 dikurang 9 berapa nak? 54. Pintar. Kurangkan lagi 9. 54 dikurang 9 sama dengan berapa nak? 45. Very good. 45 dikurang lagi 9 berapa nak? 36. Kurangkan lagi 9. Berapa 36 dikurang 9 anak-anak? Jawabannya adalah 27. Dikurang lagi 9. Berapa 27 dikurang 9? Jawabannya adalah 18. Good. Kurangkan lagi 9 sampai nanti di hasilnya 0 nak. Berapa 18 kurang 9? Benar, jawabannya adalah 9. Kurang lagi 9. Berapa 9 dikurang 9? Maka hasilnya adalah 0. Selesai. Habis dia anak ya, sampai hasilnya dari katanya habis. Kemudian kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 63 dibagi 9 sama dengan 7. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya, karena kita tinggal pengurangan berulang. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 5. 70 dibagi 10. Sama caranya nak, seperti soal yang sebelumnya. Ayo kita kurangkan. 70 dikurang 10. Berapa 70 dikurang 10? 60. Kurangkan lagi 10. Berapa 60 kurang 10? 50. Kurang lagi 10. Berapa 50 kurang 10? 40. Kurang lagi 10. Berapa 40 kurang 10? 30. Kurang lagi 10. Berapa 30 kurang 10? 20. Kurang lagi 10. Berapa 20 kurang 10 anak-anak? Jawabannya adalah 10. Kurangkan lagi 10. Berapa 10 kurang 10? Hasilnya adalah 0. Habis kan nak? Maka mari kita hitung ada berapa kali pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tuliskan di sini. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Coba dilihat. Jika masih kurang mengerti, kalian boleh tanya langsung sama Miss Novi. Bisa dimengerti ya nak? Nah, selanjutnya penjelasan tema akan Miss berikan. Kalian tonton sampai habis. Oke anak-anak, selamat belajar ya.
Selanjutnya, mari kita diskusikan makna kata berikut. Pertama, menunggangi, artinya ialah menaiki. Yang kedua, sewa, artinya memakai sesuatu dengan membayar. Biasanya menggunakan uang ya nak. Pemandu itu artinya penunjuk jalan. Meneku artinya melipat. Aba-aba artinya kata perintah. Sekarang coba kita buat kalimat menggunakan kata yang 5 tadi ya nak. Pertama, menunggangi. Kita bisa membuat kalimat Beni sedang menunggangi kuda. Sewa, kita bisa menuliskan kalimatnya harga sewa mobil itu cukup mahal. Yang ketiga, pemandu, kalimatnya pamanku bekerja sebagai pemandu wisata. Yang keempat, menekuk, kalimatnya Beni sedang menekuk kakinya. Yang kelima, aba-aba, kalimatnya bisa kita tulis Beni dan teman-temannya sedang berkonsentrasi mendengarkan aba-aba gurunya. Sekarang coba kita amati benda-benda berikut, kemudian kita tuliskan ciri-cirinya. Yang pertama, sepatu boot. Ciri-cirinya berwarna coklat, terbuat dari karet atau kulit binatang, seperti huruf L dengan lubang di atas untuk memasukkan kaki. Rompi, ciri-cirinya berwarna hitam, terbuat dari karet, kain ataupun kulit binatang seperti kaos. Yang ketiga, kacamata, ciri-cirinya berwarna hitam, terbuat dari kaca ataupun plastik, bentuknya melengkung. Yang berikutnya, helm, berwarna hitam atau biru tua, memiliki ikat dan setengah bulat. Yang berikutnya, tali pelana, berwarna coklat, melengkung. Berikutnya, pelana, ciri-cirinya berwarna coklat, berbentuk pipi. Berikutnya, pijakan, berwarna coklat, terbuat dari besi dan kain yang kuat dan bentuknya panjang. Berikutnya adalah kekangan kuda. Ini berwarna coklat, diikatkan di kepala kuda dan bentuknya panjang. Penutup mata kuda, ini ciri-cirinya berwarna coklat, digunakan untuk menutupi pandangan arah samping kuda, dan yang terakhir berbentuk segi empat ataupun lingkaran. Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk menunggangi kuda. Selanjutnya kita sebutkan ciri-ciri benda berikut ini. Bola, ciri-cirinya berbentuk bulat, warnanya macam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Terbuat dari plastik dan karet, kegunaannya olahraga termasuk dalam benda padat. Berikutnya balon, ciri-cirinya bentuknya bulat berisi udara, warnanya warna-warni, terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain termasuk dalam benda padat dan isinya adalah benda gas. Berikutnya kayu. Ciri-cirinya bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang, warnanya coklat, keras, kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu, termasuk dalam benda padat. Selanjutnya adalah perosotan. Perosotan ciri-cirinya warnanya bermacam-macam, ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Kegunaannya untuk bermain termasuk dalam benda padat. Berikutnya tangga perosotan. Ciri-cirinya warnanya bermacam-macam, ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Terbuat dari besi. Bentuknya persegi panjang, kegunaannya untuk bermain, menaiki perosotan, termasuk dalam benda padat. Berdasarkan pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita baca percakapan. Apa manfaat mematuhi peraturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, itulah isi percakapan antara Udin dan temannya. Kemudian kita jawab pertanyaan ini. Kita diskusikan nomor 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya, mematuhi aturan wisata adalah untuk keselamatan diri di tempat wisata, untuk menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata, untuk menjaga kebersihan tempat wisata. Nomor 2, bagaimana akibatnya?
berperilaku tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata. Akibat berperilaku tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata adalah mengancam keselamatan di tempat wisata, merusak tanaman, lingkungan menjadi kotor. Nomor 3, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan rumah dalam kehidupan sehari-hari adalah suasana di rumah menjadi damai, semua kegiatan di rumah berjalan dengan baik. Nomor 4, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Apa akibatnya, Nak? Keadaan di rumah menjadi tidak tenang, kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Mari kita lihat gambar mana yang merupakan sikap yang mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak boleh dilakukan. Di sini Miss sudah berikan tanda centang artinya yang boleh dilakukan dan tanda silang yang tidak boleh dilakukan. Jadi diperhatikan baik-baik ya, Nak, gambarnya. Selanjutnya mari kita beri centang untuk sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Membuang sampah pada tempatnya, antri ketika mengambil tiket, dan harus berjalan di trotoar. Yang tidak boleh kita lakukan ialah memetik bunga sembarangan, menginjak-injak bunga ataupun rumput, dan mencoret atau merusak fasilitas tempat wisata. Selanjutnya mari kita beri tanda centang untuk benda yang termasuk benda padat dan benda yang bukan benda padat. Yang pertama ialah bola. Bola itu termasuk benda padat, jadi kita berikan centang. Yang berikutnya adalah perosotan. Perosotan ini juga termasuk benda padat. Yang ketiga adalah minyak, bukan benda padat. Yang keempat adalah tangga. Tangga termasuk benda padat. Yang kelima adalah papan. Papan juga termasuk benda padat. Minyak rambut bukan benda padat. Ayunan adalah benda padat, maka kita beri centang. Sampo bukan benda padat, sirup juga bukan benda padat, jaring mainan itu termasuk benda padat, jadi kita berikan tanda centang. Minyak bukan benda padat, pasir adalah contoh benda padat, maka kita berikan tanda centang. Inilah contoh benda-benda padat ya, Nak. Nah anak-anak, kalian sudah menonton kan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Nanti dikerjakan kuisis yang akan Miss berikan kodenya di grup kita. Oke anak-anak, let's end our meeting for today with pray. Let's pray together. Thank you God for your blessing until this time. Now we had finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Ingat untuk menjaga kesehatan. Segala tugas yang Miss berikan jangan lupa untuk dikerjakan. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita masuk pembelajaran tema 3. Jadi sudah bisa dibaca buku tema 3-nya. Buku tema 2 seperti ini kalian boleh simpan sampai nanti Miss suruh dikembalikan ke sekolah. Tetap dipelajari ya Nak pelajarannya. Oke, bye-bye.